Kasubsidi Pertimbangan Hukum kami ada namanya memberikan pendampingan hukum. Bisa itu pendampingan hukum sudah kepada pemerintah, kemudian juga legal opinion, pendapat hukum, kemudian juga kami bisa memberikan legal audit hukum. Nah, di situ juga kami juga bisa memberikan bantuan hukum ya. Betul, bantuan hukum. Okay. Baik itu secara litigasi maupun non litigasi. Litigasi itu maksudnya di persidangan. Non litigasi di luar persidangan, misalnya nanti ada mediasi. Mewakili negara yang khusus mewakili negara dan badan usaha pemerintah itu. Seperti itu kurang lebih gininya. Nah, berikutnya nih, itu kan tugas dan fungsi dari JPN ya, Jaksa Pengacara Negara. Jika ada yang ingin menggunakan jasa JPN itu, bagaimana prosedurnya? Oke. Nah ini nih. Untuk masyarakat berarti ya masyarakat. Boleh untuk masyarakat ataupun untuk pemerintah. Jadi kan mungkin Foxian di luaran sana pingin tahu juga seperti apa sih prosedurnya jika mereka ingin menggunakan jasa JPN tersebut. Mungkin dijelaskan. Oke, jadi saya sebagai yang tadi kami bilang itu, jadi kan jasa pengacara ini tugasnya di bidang perdata, data usaha negara, namun ada juga fungsi kejaksaan ini untuk masyarakat itu mereka bisa dapat memberikan konsultasi hukum. Jadi kan kami kan mewakili negara nih, tapi untuk kegiatan perdata kami itu bisa memberikan layanan kepada masyarakat itu pelayanan hukum. Betul, pelayanan hukum ya. Salah satunya ini konsultasi hukum. Nah, yang kami mau perkenalkan hari ini yang Halo JPN itu salah satu bentuk layanan hukum yang kami kejaksaan berikan kepada masyarakat gitu. Ini produk barunya juga. Iya, benar, dari Kejaksaan Agung. Dari Jamdatun. Dari Jamdatun, Kejaksaan Agung RI ya. Berarti seiring berkembangnya zaman ya, semua mempunyai program kan gitu ya. Ada program baru dari kejaksaan, mungkin ya seperti inilah Halo JPN gitu ya. Jadi buat Foxian yang di luar sana memiliki masalah tentang hukum bisa konsultasi hukum di JPN ini gitu ya, di Jaksa Pengacara Negara ini. Biar nggak bingung juga. Kalau dia berurusan hukum itu kadang-kadang kan takut. Iya, benar. Ini orang-orang awam kayak gitu. Benar sekali. Buat Foxian ya diingatkan kembali buat yang mau joinan interaktif kita pagi kali ini bisa melalui telepon ataupun WhatsApp langsung WhatsApp boleh. Di 087 87 8888 102. Kita tunggu selama 1 jam ya, acara ini berlangsung. Yes. Oke, selanjutnya mungkin kita tanya-tanya lagi ya untuk Pak Bayu dan juga Pak Gustu di pagi hari ini. Nah, dari segi pelayanan nih, kira-kira apa saja sih yang didapatkan ataupun yang dapat dilakukan oleh JPN terhadap masyarakat yang ingin berkonsultasi masalah hukum ataupun yang terkait dengan JPN ini? Oke, sebelumnya jadi kami di Kejaksaan Negeri Denpasar ini bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat itu sebenarnya ada banyak. Jadi kami itu yang pertama itu kami punya website kejaksaan. Jadi di sana itu kami di sisi perdata punya kanal pelayanan hukum namanya Sedap Bayu ya. Seputar Datun dan Pelayanan Hukum. Jadi di sana itu yang pertama salah satu kegiatannya itu Ngayah Banjar. Mungkin Pak Bayu lebih tahu. Iya, sama curhat hukum. Namanya seru ya. Dibuat unik dibuat unik agar masyarakat tertarik. Supaya lebih merangkul lah nggak kelihatan gininya. Lebih down to earth lah, lebih bisa diterima. Iya betul, mungkin karena menyangkut hukum ya, jadi orang Foxian di luaran sana jadi takut gitu kan, jadi dibuatkan mungkin nama yang lebih kekinian. Curhat nih mah gitu. Benar. Tadi itu kan yang berbasis web. Jadi kalau masyarakat yang membuka website kejaksaan bisa langsung sana. Tapi kalau untuk yang mau konvensional, mau yang langsung datang ke kantor ada. Jadi kami menyediakan tempat konsultasi hukum terhadap masyarakat yang memerlukan bantuan hukum dari sisi perdata ya. Jadi bisa datang ke kantor Kejaksaan Negeri Denpasar. Di sana itu bisa melapor ke PTSP, kemudian datang. Akan diarahkan ke seksi kami di perdata untuk nanti bisa berkonsultasi langsung sama JPN-nya nih langsung kayak sekarang ini ya. Dengan bapak-bapak ganteng ya. Kami juga di sana ada ibu-ibu cantik-cantik juga. Saya mau dong. Wah, boleh. Di sini ya. Boleh. Kamu lapor Saya aja. mau jadi backingan dulu Pak Indi. Dukung hukum cinta. Tapi biasanya kalau pergi ke sana mencari yang konvensional seperti yang Pak Gustu bilang, apakah tidak ribet ya untuk prosedurnya? Nah, prosedurnya itu. Siapa tahu Foxian pengen.
Prosedurnya gampang, jadi kalau memang siapa tahu kebetulan lewat kan, pengen mampir, jadi tinggal cuma datang aja ke depan. Jadi di sana sudah ada PTSP, tinggal melaporkan, sampaikan tujuannya untuk datang kejaksaan. Nanti kalau memang mau konsultasi hukum, ya udah tinggal langsung diarahkan. Tinggal menunggu langsung diarahkan, langsung masuk. Bahkan kami bukan cuma untuk masyarakat Kota Denpasar loh ya, untuk kami ini di Denpasar ini karena kita di Bali ini kan kota pariwisata ya, jadi banyak juga warga asing. Kami itu punya pos pelayanan hukum orang asing. Ada iya, juga. jadi untuk semuanya melayani orang asing juga. Jadi karena kami rasa itu masyarakat asing itu banyak juga yang mengalami masalah di lingkup perdata. Contohnya misalnya pernikahan ini kan, pernikahan warga asing dengan orang lokal, kemudian masalah bisnis kan banyak kan, itu banyak perdataannya di sana, uang prestasi kayak gitu, macam-macam. Jadi hampir setiap hari ada aja kok yang datang konsultasi gitu. Yang mudah-mudahan dengan datang ini kami selaku jasa pengacara negara itu bisa Berikan pencerahan. berikan pencerahan, benar ya Pak ya. Supaya masyarakat lebih kenal dengan hukum itu sendiri dan terjauhi dari hukuman. Betul. Ya benar, kalau udah ada di edukasi seperti ini kita kan tahu batasan-batasan mana yang tidak harus dilanggar. Betul. Mungkin bagus sekali ya dari JPN ini sudah memiliki wadah ya. Kejaksaan sekarang sudah memiliki wadah seperti JPN ini yang bisa memberikan istilahnya payung untuk hukum ya, itu istilahnya ya. Tapi untuk sendiri yang konsultasi saat ini sehari itu mungkin ada berapa? Ada ya berapa? kira-kira? Sehari fluktuatif ya, tergantung kami kan nggak bisa prediksi, tapi ada saja. Ada saja. Seminggu itu secara sampai, online ataupun gini ya? Baik, kalau online itu lumayan. Banyak ya? Lumayan, kalau online lumayan. Selain itu kan kami juga, yang tadi kami bilang itu di kanal kami itu juga ada Ngayah Banjar. Jadi kami juga konversi. Jadi bukan cuma menunggu, kami datang juga ke Banjar-Banjar memberikan pelayanan. Ini nih yang seru ya, Iya, datang langsung ke Banjar. langsung. Itu untuk prosesnya datang langsung ke Banjar itu apakah ada pengaduan ke JPN atau memang turun langsung? Jadi bisa dimintakan misalkan dari Banjarnya sendiri bisa memintakan kepada kami, ataupun nanti kami juga kiranya kemana kiranya Banjar-Banjar yang kita pos-poskan, yang mana yang kira-kira yang mungkin sering terjadi permasalahan hukum di sana, atau sering terjadi maksudnya yang masyarakatnya butuh dengan pemahaman hukum, yang kami datang ke sana gitu. Jadi lebih ke sosialisasi gitu ya ke masyarakatnya ya, ke Banjarnya gitu ya. Kalau yang curhatan itu gimana? Curhat hukum itu sistemnya sebenarnya berbasis WhatsApp, aplikasi WhatsApp. Jadi jika ini misalnya malu untuk datang kantor, kemudian masyarakat Kota Denpasar itu pengen gimana sih caranya biar nggak ketemu jaksanya karena takut kantor. Malu gitu ya. Cuma tetap pengen nanya nih, bisa lewat curhat hukum. Nanti tinggal buka aplikasi, buka website kejaksaan, masuk ke kanal Sedap, kanal perdata itu ada icon curhat hukum, tinggal diklik itu langsung ke WhatsApp ini ya Pak? Terhubung langsung ke WhatsApp. Tinggal ketik permasalahannya, dijawab langsung. Jadi semua lengkap ya. Namanya Sedap. Sedap, oke siap. Berarti nanti kalau kita misalkan mau curhat nih, yang balas ini siapa nanti? Bot ataukah dari jaksa ganteng? Iya benar-benar. Jadi yang jawab itu langsung dari JPN di Kejaksaan Negeri Denpasar. Jadi tergantung siapa yang bertugas saat itu. Oh gitu. Ya, jadi nomornya nomor umum, maksudnya nomor sesi perdata kami, jadi bukan nomor pribadi. Jadi siapa yang bertugas saat itu dia yang bertugas untuk menjawab. Benar. Nah, Poksian yang pengen curhat tuh. Benar. Bisa curhat. langsung ya. Mungkin habis ini gongjek ya. Saya banyak masalah saya. Ada curhat tadi, terus ada lagi yang Ngayah Banjar ya. Nah, misalkan kita saya Banjar saya nih misalkan, pengen mengedukasi gitu misalkan, boleh diajukan gitu ya? Bisa. Jadi tinggal buka website kejaksaan, tadi klik kanal pendapatnya, kemudian klik ikon Ngayah Banjar, nanti di sana ada permohonannya. Nanti sampaikan. Menghubungi siapa juga ada di sana nanti. Nanti tinggal isi data diri dari Banjar mana, kesiapannya tanggal berapa, nanti tinggal diposting, nanti kami akan feedbacknya ada nanti. Kami teruskan, kami hubungi kembali sesuai dengan tanggal permohonan dari sana. Oke, mantap ya.
Berarti Foxian di luar sana yang pengen tahu tentang hukum bisa langsung join nanti kita ya. Atau bisa langsung datang ke situ. Kalau malu-malu melalui website bisa, curhat melalui WhatsApp. Semua sudah disediakan. Benar. Dipergampang sekarang, dipermudah ya. Dari manapun dan kapanpun bisa. Iya, 24 jam berarti ya. Oh iya, bisa 24 jam. Keren. Kalau mau lewat sampai situ bisa mampir juga. Bisa mampir langsung ya, ngobrol, tanya-tanya, bisa langsung ke sana. Oke, untuk ini kan kita udah membahas tadi mengenai websitenya. Nah, ini produk baru ternyata ada udah kita mention tadi ya mengenai Halo JPN. Halo JPN. Halo JPN. Apa sih Halo JPN tersebut? Jadi Halo JPN ini suatu ini aplikasi ya berbasis web yang dicanangkan itu oleh Jaksa Agung Muda Perdata. Jadi sebenarnya ini tujuannya sama seperti tujuan kami juga ingin mengedukasi masyarakat bila mana masyarakat itu mengalami permasalahan di bidang khususnya di bidang perdata. Jadi itu disiapkan namanya program itu Halo JPN. Jadi karena dirasa masyarakat itu yang seperti saya bilang tadi, jadi takut untuk datang ke kantor, kemudian kesulitan karena pandemi kemarin kan, jadi untuk bisa mendapatkan informasi itu susah. Jadi dengan aplikasi Halo JPN ini dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan konsultasi hukum khususnya di bidang perdata gitu. Halo JPN jadi itu ya. Bedanya dengan produk yang sebelumnya yang ada di website tadi ya curhat yang kayak gitu. Nah, itu kira-kira apa? JPN ini lebih ke seluruh Indonesia. Sifatnya nasional. Jadi yang Halo JPN ini sifatnya nasional. Kalau yang tadi kanal di website Kejadian Pasar yang Sedap Datun itu khusus lokal. untuk lokal ya. Jadi mungkin kalau yang di Halo JPN ini sudah nasional. Sudah semua bisa terjangkau gitu ya. Sesuai dengan daerah masing-masing bisa masuk langsung ke sana gitu jadinya. Pengertiannya gitu ya. Secara umumnya sih begitu ya. Seperti itu. Benar, seperti itu ya. Nanti juga dibalasnya ini jaksanya langsung kan ya untuk Halo JPN ini. Nanti akan diarahkan dari misalkan mendapatkan info dari pusat, diarahkan lagi ke Kejari masing-masing yang wilayah yang menanyakan. Nah itu dia ya Foxian ya. Buat Foxian yang mau joinan bisa langsung ya. Boleh. Kita masih tunggu kebersamaannya ya. Tanya tentang hukum ya yang lagi awam tentang hukum ya. Mari kita sama-sama bertanya mumpung ada bapak-bapak yang bisa menjawab masalah kita ya. Bisa langsung bisa langsung SMS, WhatsApp ya. Mungkin telepon langsung ataupun voice note. Kita juga punya voice note loh. Kalau buat Foxian yang malu-malu. Telepon langsung, ngomong langsung bisa langsung melalui voice note juga di 087 87 8 4 kali 102 ya juga. Yang lagi dengerin di radio mungkin ataupun yang nggak bisa dengerin radio bisa kita lihat langsung, bisa ditonton langsung itu di live YouTube kita juga ya. Betul. Komen di situ juga bisa ya. Boleh. Apa sih nama YouTube-nya? YouTube-nya Fox Radio Bali. Dan aplikasi kita juga ada ya di Play Store ataupun App Store ya dengan kata kunci apa gitu? Tinggal ketik Fox Pasi Radio. Nah, di situ bisa di-download, kemudian di-install, nanti pilihannya tinggal pilih Fox Radio Bali 102 FM. Nah, channelnya di 102 FM Fox Radio Bali. 102 FM ya. 102 FM. Nah, itu. Karena kita ada beberapa juga kan ya, ada di Bandung, Jogja dan juga Medan. Nah, untuk pagi hari ini bisa didengarkan di channel di 102 FM Fox Radio Bali. Iya, mungkin yang ada di Bandung, di Jogja ataupun di Medan yang mau bertanya, karena ini sifatnya nasional ya. Halo JPN ini jadi bisa langsung join di kita juga di Fox Radio-nya di 102 FM. Nah, buat Foxian yang mau tanya-tanya, tunggu sebentar ya. Kita balikkan lagi setelah berikut ini. Langsung saja kita break dulu. Oke Foxian, balik lagi di Fox Good Vibe ya bareng Gung Jack Holiday di sini dan juga rekan saya Andy. Ya, dan juga tamu spesial kita di pagi hari ini. Ada Beli Gostu dan Beli Bayu di sini. Luar biasa yang masih ya. menemani kita ya di Halo JPN pagi ini. Ya. Untuk Anda Foxian mungkin yang lagi sedang bekerja saat ini di hari Senin, di hari sibuk tentunya ya. Boleh sambil dengerin sambil kerja ya juga. Betul. Ataupun yang lagi santai-santai di rumah bisa akses nonton. Kita. Nonton ataupun dengerin kita. Dan yang mau tanya-tanya silahkan boleh di WhatsApp di nomor 087 878 4 kali 102. Iya, lengkap semua ya. Kita balik lagi ke sini ya. Tadi kita terakhir ngobrolin masalah Halo JPN ya. Tapi kita off air tadi sempat ini nanya-nanya sama Beli Bayu ya mengenai pengadilan dan kejaksaan. Banyak yang bingung ternyata ya. Betul. Nah, biar nggak bingung makanya dengerin di sini ya. Iya. Nah, mungkin dijelaskan sedikit ya mengenai pengadilan dan juga kejaksaan itu sendiri.
Oke, jadi kalau kejaksaan ini intinya dia itu lembaga yang melakukan penuntutan. Jadi satu-satunya lembaga penuntutan yang ada di Indonesia ini ya kejaksaan. Kemudian ya kalau pengadilan ini itu lembaga yang mengadili. Ya, tapi dalam hal ini berarti kan sinergi. Jadi lembaga kejaksaan yang melakukan penuntutan, kemudian tempat mengadilinya itu di pengadilan. Ya, muaranya itu ada di pengadilan. Vonisnya di sana ya. Oke, berarti jaksa menuntut, benar. pengadilan mengadili. Memutus, gitu. ya. Jaksanya mengeksekusi juga. Eksekusi juga. Ya, eksekusi juga. Jadi lengkap itu ya. Iya. Bersinergi dia. Bersinergi dia jadinya. Oke. Nah itu dia tuh ya, biar nggak bingung kalau mampir ke kejaksaan. Iya. Tahu-taunya di pengadilan. Pengadilan seperti gini. Ada kan kasus gitu? Iya, sering. Sering katanya Gus Bayu. Oke, kita balik lagi ke masalah Halo JPN ya. Ini sudah ada yang bertanya nih Mbak Indi. Iya, di ini ya. WhatsApp ya. Iya, WhatsApp. Jadi ada dari Endang di Sempidi. Selamat pagi Kak, selamat pagi juga. Nah, JPN itu di dalam aplikasinya apa aja sih? Ada fitur-fiturnya. Nah, itu pertanyaan. Oke. Saya jawab ya. Iya. Oke, jadi untuk Halo JPN ini khusus untuk mengenai konsultasi masalah hukum khususnya di bidang perdata. Jadi di sana itu kalau tadi Mbak Endangnya buka, saya belum cerita ya jadi caranya untuk akses aplikasinya ya. Jadi untuk akses aplikasi ini ada dua cara. Cara yang utama yang pertama itu dengan langsung buka website Halo JPN-nya di www.halojpn.co.id. Kemudian cara yang kedua itu melalui website kejaksaan yang nanti terhubung juga ke aplikasi Halo JPN. Jadi nanti buka website kejaksaan, kemudian nanti di sana ada icon Halo JPN, jadi tinggal diklik aja, maka langsung masuk ke website Halo JPN. Nah, di aplikasi Halo JPN ini di sana ada icon, jadi icon tanya konsultasi konsultasi tanya JPN gratis begitu. Tinggal diklik. Nah, nanti setelah diklik itu sebelumnya itu mengisi data diri, nanti itu masukkan nama dan nick. Kemudian setelah itu sudah nanti bisa diisi pertanyaannya sesuai dengan permasalahannya, misalnya masalah perkawinan, silakan ketik di sana deskripsi permasalahannya. Kemudian kalau misalnya masalah niaga, silakan ketik seperti itu. Kemudian setelah mengetik itu nanti setelah diklik di submit akan ditanya lagi apakah sudah sesuai pertanyaannya atau mau diedit kembali. Jika sudah sesuai ada pilihan. Nah, ini yang unik di Halo JPN. Jadi itu nanti pertanyaannya ini si user ini, si penanya ini namanya mau disembunyikan atau enggak. Nah ya kadang-kadang kan kalau kita di masalah perdata ini kan takut nih nanti karena di aplikasi Halo JPN itu nanti di website Halo JPN itu nanti akan muncul semua pertanyaan-pertanyaannya itu ya di pertanyaan jawabannya orang-orang pun kalau misalnya mau cari referensi hukum jadi bisa tahu ada pertanyaan seperti ini, ini jawabannya kayak gitu-gitu. Cuman kadang-kadang kan pertanyaan itu bersifat pribadi ya, misalnya yang misalnya mengenai perceraian, misalnya jadi orang lain dia nggak pengen tahu nih, boleh nanti di sana anonim gitu. Tapi pertanyaannya muncul, jawabannya muncul kayak gitu. Oke, tapi bagus sih, maksudnya tetap ditampilkan. Mungkin saya relate dengan pertanyaan yang sudah pernah disampaikan, jadi saya tinggal baca aja di situ yang sebelumnya. Dan juga privasinya bisa dijaga ya, ada pilihannya untuk tidak menampilkan nama. Benar. Nah, selama berjalan, apakah ada mungkin yang hanya sekedar main-main gitu loh, bercandaan, itu kan pasti kan ada kan? Oke, terima kasih. Jadi aplikasi Halo JPN ini dicanangkan oleh Jamdatun itu kan di tanggal 25 Mei ya. Jadi tapi untuk di Denpasar sendiri itu mulai di bulan Juli 2022. Jadi baru jalan sekitar 2 bulan sampai sekarang. Kalau yang kami cek sih syukurnya belum ada yang main-main. Jadi memang serius, malah pertanyaan serius. Jadi pertanyaan unik-unik. Bahkan kadang-kadang mereka sudah melakukan proses beracara di perkara perdatanya namun tetap merasa ada kesulitan, ya mereka tanya kembali di sana. Begitu. Pertanyaannya mungkin yang uniknya yang kadang yang langsung datang itu ya beliau. Langsung datang ke kantor untuk meminta bantuan hukum itu yang kebanyakan yang unik-unik. Kalau yang unik-unik itu yang datang ke kantor. Jadi langsung berarti ya. Benar. Tapi kalau ngomongin masalah main-main kayak nggak berani deh. Kan bawa nama hukum ya. Kalau kita main-main bawa dipidanakan ini. Benar-benar. Kita yang balik berarti ya.
Tapi kayak harus sabar ya jadi penampung seperti ini kan banyak pertanyaan yang unik-unik tentu saja, apalagi yang diambil oleh hukum. Seorang pelayanan gitu ya. Salah satu pelayanan dari jaksa pengacara negara itu pelayanan hukum itu sendiri. Oke. Landasan hukumnya kalau bisa disampaikan di JPN ini? Undang-undang kejaksaan. Undang-undang kejaksaan. Memang Jadi, ada undang-undang kejaksaannya yang mengatur ya berarti ya. Undang-undang itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Itu dasar hukumnya. Jadi memberikan payung hukum kepada kami di seksi perdata ya untuk memberikan payung hukum, salah satunya kalau JPN ini. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Bu Endi. Tadi saya mau ngucapin terima kasih juga untuk Endang ya di Sempidi sudah bertanya. Ada Sudewo di Tabanan. Jadi ke depan JPN ini khususnya untuk penanganan kasus dari kejaksaan apa aja atau seperti aplikasi lainnya. Halo JPN ini maksudnya? Ya, Halo JPN. Aplikasi. Oke, jadi kalau untuk Halo JPN ini ya seperti yang kami ceritakan tadi di depan itu khusus untuk konsultasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang ingin perlu perlu konsultasi hukum bisa lewat Halo JPN ini. Jadi untuk penanganan perkara itu enggak. Jadi khusus hanya untuk pelayanan kepada masyarakat baik di Kota Denpasar. Kalau untuk Halo JPN ini bahkan untuk seluruh Indonesia. Ya. Begitu. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya dari tadi Endang dan juga Sudewa di Tabanan. Nah, untuk yang lain Foxian yang pengen bertanya silakan, kita masih buka tentunya untuk line interaktif ya, boleh di WhatsApp di nomor 0878784 kali 102 ataupun bisa tonton di YouTube kita biar bisa lihat langsung di sini. Iya, betul. Narasumber dari kita di sini. Boleh di Fox Radio Bali. Di aplikasi juga bisa ya, karena kita boleh. disiarkan langsung, di Facebook juga kita disiarkan langsung, di Instagram juga kita siaran langsung. Bisa akses melalui apa saja ya, kemana aja. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi nih Mbak Endi, buat Pak Gustu dan juga Pak Bayu. Halo, selamat pagi Foxian, perkenalkan saya Tuti dari Jember, domisili di Yogyakarta. Wah, jauh nih. Langsung. Sempat pagi-pagi. Nah, ini bertanya, jika saya ada masalah hukum perdata di Yogyakarta, amit-amit katanya ya, semoga enggak, hanya antisipasi katanya. Itu bisa minta pertolongan hukum di Jember atau tetap di Yogyakarta ya? Oh iya, oke, bagus pertanyaannya. Iya. Oke, saya jawab nih ya. Iya. Boleh. Jadi jawabannya bisa. Nah, itu uniknya Halo JPN. Jadi dia karena berlaku untuk seluruh untuk nasional. Jadi tadi saat mengklik itu kan tadi masukin nick nih. Jadi tahu domisilinya di mana. Kemudian nanti setelah membuat pertanyaan, mengetik pertanyaan itu nanti ini mau dilayangkan kemana? Apakah kayak tadi misalnya Mbak Endang ini di Yogyakarta, nanti tinggal klik KN Yogyakarta, maksudnya Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tinggal klik nanti permasalahannya dia akan dijawab oleh JPN pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, begitu. Oke, walaupun dia tinggal di mana, kan betul, unik, Iya. Ditindaklanjuti di sana. Jadi yang menjawab itu nanti misalnya kan unik karena perkara perdata ini kan biasanya itu bersifat privat, maksudnya misalnya perkara tanah yang ada di Yogyakarta, otomatis JPN-nya di Denpasar kan nggak mengetahui bagaimana di sana. Langsung bisa diklik ikonnya, dipilih KN Yogyakarta, dijawab oleh JPN pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Begitu pula di daerah yang lain sama. Sama berarti ya, benar. di seluruh Indonesia. Jadi mau tinggal di mana sesuai dengan KTP bisa. Nanti yang menjawab juga sesuai KTP tersebut berarti ya. Sesuai daerahnya masing-masing. Betul. Mungkin itu dia ya jawabannya ya. Mbak Tuti, semoga terjawab ya. Mbak Tuti, maaf semoga puas ya. Terima kasih udah gabungan di sini. Yang lain silakan, kita masih tunggu tentu saja di sini ya. Nah, mungkin bisa diulangi ya, diakses di mana aja sih untuk Halo JPN ini tadi? Oke. Jadi Halo JPN ini yang pertama bisa langsung masuk ke websitenya dengan ketik www.halojpn.go.id. Nanti langsung masuk ke website Halo JPN. Kemudian cara yang kedua, kalau misalnya iseng pas buka website kejaksaan nih di Kejari Denpasar di www.kejari-datar-denpasar.go.id. Nah, nanti kan muncul banyak layanan kami di sana, di layanan Kejaksaan Negeri Denpasar. Salah satunya itu ada icon Halo JPN, tinggal diklik nanti masuk juga ke sana ya. Jadi buat Foxian ya itu dia tadi sudah dijelaskan. Mungkin nanti di akhir kita dijelasin lagi ya biar yang mau mengakses siapa tahu punya ya amit-amit sih katanya seperti Endang ya. Tapi kita nggak tahu kan ya untuk kedepannya jadi bisa melalui akses tersebut digampangkan sekarang ya. Nah
Dari Halo JPN ini, awalnya JPN, Halo JPN. Buat Voxian yang di luaran sana mungkin pengen tahu apa sih keuntungan saya bisa Oke, keuntungan JPN ada 3 keuntungannya ya. Jadi yang pertama itu layanan ini gratis. Gratis yang pertama. Itu yang pertama gratis. Jadi di mana lagi nih dapat konsultasi hukum? Iya betul. Nggak ada biayanya. Dan yang kedua itu dijawab oleh para jaksa pengacara negara yang mumpuni, yang punya kemampuan hukum baik di bidang perdata maupun pidana itu yang sudah profesional lah. Ya, betul. Jadi sudah gratis. Dijawab oleh orang profesional, kemudian itu bisa dilakukan di mana saja. Jadi tinggal buka HP. Nah, itu dia 3 keuntungannya. Karena yang kita tahu ya, kita masyarakat awam pasti taunya kalau bermasalah dengan hukum, wah butuh biaya banyak nih kan gitu ya. Sekarang sudah diwadahi istilahnya oleh Halo JPN tersebut, apalagi dengan gratis ya. Tidak dipungut biaya, terus diselesaikan oleh tim hukum yang profesional dan bisa diakses di mana saja. Jadi itu kemudahan yang sudah diberikan oleh JPN ini, jadi bisa gampang ya. Ayo download sekarang juga mungkin ya. Iya, diakses dari sekarang bisa. Betul, yang mau tanya-tanya konsultasi tentang hukum sudah disediakan wadahnya berarti. Jadi gampang ya, tinggal download aplikasi tersebut ya. Halo JPN. Nah, tapi untuk yang pengen datang di situ juga nggak masalah. Boleh, datang pun nggak. Mampir ke situ, yang domisili lain juga di luar Pulau Jawa kan sama kan juga seperti itu ya. Main langsung kejaksaan seperti itu. Wah, dimudahkan sekali. Iya betul. Ini perkembangan zaman memang luar biasa ya. Semua sekarang berarah ke digital. Seiring dengan perkembangannya zaman, semua dimudahkan ya. Semua mempunyai aplikasi tersendiri dari mungkin instansi tersendiri mempunyai aplikasi tersendiri yang bisa kita akses ya. Nah itu dia kemudahan-kemudahannya. Banyak inovasi-inovasi. Ya betul, inovasi yang diberikan juga ya. Dan seperti yang dibilang tadi ya, kemudahannya itu paling enak diakses di mana aja sambil kerja, sambil Iya betul. Kayak gitu. Ya, pas browsing kerja dari laptop bisa. Tidur-tiduran di tempat tidur, pegang sambil HP. Bisa juga. Buat kaum-kaum rebahan gitu ya. Iya benar. Kaum rebahan sekarang. Tapi nggak ini ya, sekarang nih kayak nggak melulu kita ngadu ke hukum itu tentang kita punya masalah, kita mencari ilmu pun bisa. Tidak hanya kita mendapat masalah baru kita ke hukum kan, tapi konsultasi untuk masalah hukum pun bisa. Nah sekali lagi mungkin buat Voxian di sana bisa dijelasin lagi untuk pelayanan apa saja yang didapat dilakukan oleh JPN tersebut. Untuk di Halo JPN ini sebenarnya hampir semua permasalahan perdata ya. Yang pertama masalah tentang waris, kemudian pertanahan, perkawinan, kemudian kalau masalah utang piutang, bahkan sampai legal drafting pun bisa. Bisa. Nanti di sana ada pilihan permasalahannya itu hampir sekitar 13 permasalahan pokok di bidang perdata yang kami di Halo JPN bisa dikonsultasikan gitu ya. Pertanahan, pidana pun bisa. Pertanahan, pidana tentang tenaga kerja, hukum waris, pernikahan, hutang piutang, perjanjian dan kontrak, legal drafting, mediasi, haki, iptek, perlindungan konsumen, yang terakhir tentang HAM. Banyak sekali ya. Banyak sekali ternyata yang bisa diberikan ya, dikonsultasikan. Untuk hutang piutang bisa berarti ya? Bisa. Teman saya sering utang nih, nggak bayar-bayar lagi. Bisa konsultasi. Biar jerah dia, biar bayar. Mungkin nanti dapat tips dan solusi dari Pak Gustu gimana caranya. Saya storyin aja dulu, saya lagi kejaksaan ya. Biar takut gitu ya. Sebuah ancaman berarti ya. Jadi kalau utang piutang itu mesti ada di hitam di atas putih dulu, baru bisa diperkarakan seperti itu kan ya. Digugat ya. Ada waris prestasi namanya kan, ada ingkar janji, janjinya bayar, kemudian ternyata nggak dibayar gitu. Kalau cuma hanya omongan kayak nggak ya. Pidana jadinya. Ya. Oke. Pidana penipuan kan ya. Ya tuh buat Voxian yang suka minjem-minjem. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak Gustu. Selamat pagi Bapak-bapak jaksa dan kakak-kakak host. Ini dari Yuni di Imam Bonjol.
Jadi lebih spesifiknya untuk laporan-laporan yang diajukan itu seperti apa aja sih Kak? Apakah hanya gugatan perdata saja? Apakah pidana boleh juga? Oke. Jadi gini, sebenarnya itu kan khusus untuk Halo JPN ini khusus masalah perdata ya. Untuk masalah pidana itu sekedar, jadi ini nanti harus dipisahkan ya. Ini hanya sekedar konsultasi, bukan untuk memutus perkara. Jadi misalnya mau nanya masalah pidana itu gimana sih kalau misalnya kita ditabrak, terus mau ngajuin lapor polisnya gimana, atau misalnya kami kecurian nih mau lapornya kemana, saya kecuriannya di Denpasar, lapornya ke polsek mana, kayak gitu-gitu misalnya. Ini untuk konsultasinya, jadi bukan untuk proses pidananya, bukan gitu. Begitupun untuk yang lain. Jadi konsultasinya, jadi bukan nanti kami yang memproses keluhan tersebut, maksudnya apa kami nanti yang menyidangkan, nggak seperti itu. Jadi tetap bisa dikonsultasikan. Bisa dikonsultasikan. Nah kalau punya masalah bisa dikonsultasikan ya. Dan itu gratis. Gratis. Ya. Harus digarisbawahi semua itu gratis. Betul. Itu yang paling penting. Oke, masih ada pertanyaan ternyata di sini. Ya, selamat pagi, aku Andre. Ini bakal kerja ke luar negeri katanya nih. Wah keren nih. Bulan depan. Itu kalau minta pertolongan hukum di JPN dari luar negeri, bagaimana Kak? Bisa kira-kira? Kalau untuk konsultasi hukum bisa. Pelayanan hukum bisa. Kan tadi kan bisa di mana saja. Jadi yang penting nanti punya akses internet bisa. Bisa banget. Jadi di mana aja ya? Sudah bisa dijawab ya. Walaupun berada di luar mungkin karena ada aplikasinya, sudah download aplikasi, ada internet intinya. Betul. Ya, bisa langsung nanti melapor konsultasi dari sana gitu ya. Ya, seperti Fox Radio Bali ya, bisa didengarkan di mana? Di mana aja. Mau di luar negeri, di Mars juga bisa ya. Iya. Nanti kita kerjasama sama Elon Musk ya. Biar bisa di interspace. Oke, buat Foxian nggak terasa ya waktu sudah 1 jam kebersamaan kita ya. Ini menarik sekali ya. Kita tercerahkan hari ini dapat edukasi mengenai JPN. Halo JPN pagi ini ya. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, yang memberikan motivasi ataupun informasi ya kepada Foxian di luaran sana ya. Dan mungkin saya boleh tahu nggak visi dan misi JPN itu apa? Oke, visi dan misinya kalau khusus untuk Halo JPN, jadi ini kami ini ingin membantu masyarakat, baik itu yang pada khususnya masyarakat Kota Denpasar maupun masyarakat di Indonesia ini, intinya untuk memudahkan masyarakat dalam menghadapi masalah khususnya di bidang perdata dan ketatanegaraan negara, begitu. Itu visi misinya. Visinya dan misinya. Nah, mungkin dari JPN ini punya moto. Nah, apa moto dari JPN? Seperti tadi mungkin kayak moto dari Jakarta. Kami di Denpasar itu punya moto solid. Sopan, lugas, inovatif dan edukatif. Ya. Iya, mantap. Itu dia moto dari JPN ya. Iya, mantap ya. Buat Fox yang di luar sana mungkin sekali lagi ya, jika ingin berkonsultasi tentang hukum di Halo JPN ini, bisa diinfokan lagi sekali lagi sebelum kita pamit, diakses di mana? Untuk akses Halo JPN itu bisa langsung ke websitenya di www.halojpn.go.id, atau untuk masyarakat Edukan Denpasar bisa buka website Kejari Denpasar di www.kejari-denpasar.go.id. Nanti sana ada icon Halo JPN, tinggal diklik terhubung ke website Halo JPN. Iya benar. Gampang kan? Gampang dong. Gampang banget. Tapi Mbak Indi, sebelum kita pamit ya, ini masih ada pertanyaan ya. Aduh, Banyak kan semakin panjang ini ya. Yang ingin ikutan ya, iya benar. Ini dari Bujang di Gianyar katanya. Selamat pagi Fox Radio Bali, halo JPN. Nah, saya mau tanya nih, teman saya kebetulan ada tanggungan kendaraan leasing gitu ya. Dan apesnya katanya kendaraan tersebut hilang. Wah, apes emang. Sudah lapor ke polisi untuk hilang kendaraan, tapi temannya tetap harus memenuhi kewajiban bulanan di leasing. Apakah ada solusi ya Pak? Karena kendaraan belum ketemu tapi tetap harus mengangsur. Terima kasih. Oke. Dari Bujang ya di Gianyar. Itu lihat perjanjiannya lagi. Jadi kalau itu mungkin dari Bujangnya bisa cek di klausul perjanjian leasingnya. Kalau nggak salah itu dalam waktu kurun 3 bulan jika ada laporan pidana itu bisa melaporkan. Jadi itu bisa melengkapi laporannya itu ke leasingnya. Misalnya laporan polisinya. Kemudian nanti bisa surat keterangan dari kepolisian. Intinya untuk menyatakan bahwa
motor tersebut sudah hilang, tidak ada di sini. Ditemukan. Dan bagaimana diisikan leasing kan beda-beda nih perjanjiannya. Nanti leasing yang mana, mungkin perjanjiannya bagaimana? Apakah misalnya di stop pembayarannya karena sudah ada asuransi di depan misalnya, atau memang kalau nggak ada, ya berarti tetap terikat dengan kontraknya, harus tetap memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan per bulannya seperti itu. Jadi untuk masyarakat ini kadang-kadang kalau mau cicil motor atau apa, dibaca dengan harus baik, baca, ya. Jangan asal tanda tangan. Kadang-kadang kita cuma tanda tangan, udah, karena banyak ya kan. Darurat membaca. Benar. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang-kadang leasing yang ini ya berbeda leasing, berbeda juga isi kontraknya. Isi kontraknya. Oke, itu dia tadi ya. Masih ada yang tanya? Masih ada. Ternyata ya. Kalau masih ada waktu boleh. Boleh, kita lanjutin aja. Kita extend aja. Selamat pagi, saya Diki dari Sador. Wah, semoga belum kelewatan Kak ya, tenang, aman belum ya. Aman. Ibu saya lagi banyak kasus utang piutang, tapi tidak ada perjanjian tertulis, kira-kira ada solusinya nggak Kak? Nah, itu dia dari Diki. Oke, kalau seperti yang saya bilang, kalau tidak ada hitam dan putih, berarti itu ranahnya apakah nanti tindak pidana jadinya ya. Apakah itu nanti itu ranahnya penipuan atau penggelapan, maksudnya hutang piutang apakah uangnya memang dipergunakan untuk meminjam sebagaimana kebutuhannya atau misalnya cuman penipuan, jadi janji palsu. Bilang pinjam ternyata ngembaliin kapan tapi nggak dipenuhi. Iya, nanti kalau solusinya berarti kalau memang ada seperti itu, saya nggak tahu ini apakah dia di sana yang sebagai dipinjam atau yang meminjamnya. Kalau memang sebagian dipinjam bisa lapor ke kepolisian, ke pos polisi atau ke polres terdekat, sampaikan ininya permasalahannya, nanti bisa diproses secara pidana. Oke, ini dijawab sih, saya dipinjamkan katanya Kak. Dipinjamkan. Dipinjamkan. Ini berarti ya meminjam. Dipinjam. Dia yang mau minjam berarti. Iya, meminjam. Iya, nanti mungkin kalau mau lebih lanjut bertanya bisa langsung datang. Bisa datang ke kantor atau lewat Halo JPN atau nanti lewat kanal kami di website Kejaksaan Negeri Denpasar bisa. Iya. Buat Diki ya, kalau lebih mau lanjutnya sibuk lagi kan bisa lewat aplikasi. Iya. Bisa langsung lewat aplikasi aja ya. Mungkin ada yang pertanyaan lagi? Sudah sih, sepertinya sudah semua sih. Oke, sudah semua. Sudah lengkap semua ya berarti ya. Semoga tercerahkan semuanya. Iya, sudah betul bertanya. sekali. Mungkin buat Foxian di luar yang belum sempat saat ini untuk ikutan join interaktif kita pagi kali ini, bisa langsung nanti ikut di aplikasinya JPN tersebut ya, bisa langsung tanya di sana ya. Sudah diinfokan tadi untuk cara mengaksesnya di mana, bisa nanti langsung ditanya di situ. Lengkap pasti dijawab oleh tim dari JPN tersebut. Ya, dan itu gratis. Gratis. Intinya gratis semua ya. Intinya gratis. Ya, di privacy juga kalau mau Iya, betul. Boleh. Ataupun mau datang langsung silahkan. Silakan. Di mana lagi kan nyari aplikasi kayak begitu sekarang di zaman sekarang Iya, ini betul. kan. Kadang-kadang ketakutan seperti kita bilang di awal, untuk orang awam masalah hukum itu finansial lah, kemudian ribetnya atau gimana segala macam. Nah, sekarang sudah dimudahkan. Betul, sekarang sudah dimudahkan dengan Halo JPN tersebut. Oke, kita pamit ya. Oke. Langsung saja. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kota Denpasar, saya Gung Jack Holiday. Saya Andy dan Pak Bagus, Pak Bayu. Pamit undur diri, keep smart, stay humble, and always grateful. One FM Fox Radio Bali, simply the best station. See you. See you, bye-bye.